Lah, coaching-nya apa? Kenapa harus di-coaching? Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam Dunia Leadership Coaching. Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu nih. Nah, kali ini kita mau bahas tentang bagaimana hubungan antara coaching dengan hospitality. Oke, teman-teman, langsung aja yuk kita ketemu dengan pakarnya. Silakan dengan Mas Edi Purnomo. Silakan Mas Edi. Baik, ya. Wah, senang sekali Bu Bu Melani, Ana Melani ya, senang sekali sore ini kita ketemu dan kita bicara tentang coaching dan hospitality. Ini dua hal yang saya senang sekali di bidang saya memang, dan ini diajakmu ngobrol-ngobrol, wah ini saya senang dan ini merupakan kehormatan buat saya. Ya, uh, Kak Edi ya, saya panggilnya aja ya, Kak Ya, Edi. silakan Kita silakan. lebih akrab ya. Kak Edi, boleh dong teman-teman nih pengen tahu, boleh diceritain sedikit mengenai profesinya Kak Edi? Oh, baik, baik. Saya juga manggilnya enak Kak Ana kayaknya deh. Kak Ana, baik. Saya jadi saat ini adalah founder dari Excellent Plus Indonesia, yaitu training provider di bidang hospitality. Jadi lebih untuk training, untuk consulting di bidang hospitality atau dunia layanan. Ya, itu. Dan tentunya sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan coaching dan memperkenalkan coaching kepada rekan-rekan hospitality. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu tentang hospitality lebih jauh, nah ini pakarnya nih dengan Kak Edi ya. Oke, teman-teman, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani, dan saat ini sudah ada bersama dengan kita Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana, apa kabar? Baik Kak Adit, sehat-sehat ya Kak? Alhamdulillah baik-baik saja di Jakarta, di Depok, sambil ngemil-ngemil ini. Tadi baru dipanggil Kak Ana. Ya, oke. Kak Adit, kali ini kita kedatangan salah seorang bintang tamu nih Kak Adit, yang Ya, memang spesialnya di bidang hospitality. Yuk kita bincang-bincang langsung ya dengan Kak Edi ya. Silakan Kak Adit. oke. Terima kasih Kak Ana. Wah. Apa kabar Mas Edi? Sehat-sehat, alhamdulillah. Coach Adit apa kabar? Alhamdulillah juga. Waduh, tadi sudah memperkenalkan diri dengan cukup keren ya. Wah, dunia hospitality, dunia layanan gitu ya kan. Apa aja tuh Kak Edi kalau dunia layanan yang Kak Edi geluti? Jadi bicara tentang hospitality ini sebenarnya di bidang apapun yang ada bagian layanannya. Jadi contohnya ya hotel, restoran, travel agent, tempat wisata, ya bahkan hospital tersendiri. Hospital sendiri itu kan jasa yang sebenarnya di dalamnya layanan, walaupun kesehatan fokusnya, tapi Ya, bagian layanan juga masih kental sih. yes. Banking sebenarnya itu juga ada hospitality-nya, walaupun kalau masuk ke industrinya bukan masuk industri hospitality, tapi masih kental dengan hospitality-nya. Seperti itu Ya, sih Kak Adit. kayaknya apapun di titik-titik mana yang langsung berinteraksi dengan customer ya atau pelanggan itulah itu ya, atau dengan klien Betul. atau pengunjung. Nah, itu ya hospitality di situ terjadi gitu. Iya, iya betul sekali. Nah, Kak ini kan trainer ya kan, kemudian Iya, juga iya. konsultan ya. Saya udah paham tuh trainer, mengajarkan service excellence misalnya gitu ya. Consulting Iya. juga bagaimana memberikan apa ya saran-saran advice profesional dan memberikan satu solusi bagaimana melakukan servicing atau hospitality yang cocok di industri tersebut di klien Mas Edi ya. Nah, sekarang Mas Edi, Kak Edi tadi bilang sedang memperkenalkan coaching gitu ya. Sebenarnya Kak Edi sendiri Ya. kalau boleh tahu alasannya dulu itu akhirnya mendalami coaching apa tuh? Ya, kalau saya ceritanya cukup panjang sebenarnya. Saya dapat experience coaching sebelumnya dari Oh, Coach oke. Adit dulu ya di tahun Iya. 2013-an. Itu dan saya mendapat experience sendiri yang termasuk yaitu tadi kenapa saya sekarang bergerak memiliki consulting sendiri itu hasil dari coaching yang 2013
yang Oh lalu. iya gitu ya. Masih Nah, ingat aja betul kayaknya. betul. Saya masih ingat. Jadi Hmm. saya berpikir bahwa wow, coaching ini sangat powerful. Hmm. Nah, itu awal ya, Ya ya. pada awal minat. Nah, akhirnya saya ngambil sertifikasi di Corpora ya dengan Coach Adit, dan saya merasakan bagaimana powerfulnya coaching lebih lagi. Kalau dulu saya hanya sebagai coach atau orang yang di coaching, kalau sekarang justru wow, begitu saya lengkapi ya dari training. Tadinya kan saya hanya training. Oke sih, training ya emang ini penting ya. Tapi ternyata begitu dilihat di lapangan, training itu efektivitas seperti kita tahu ya, itu hanya 10%. Ya Ya, ya. 90. Jadi 20%-nya coaching dan 70%-nya praktek. Yang sebenarnya kalau coaching sendiri itu tadi kan bisa di blending atau dicampur atau kolaborasikan dengan prakteknya tadi. Oh betul Artinya betul. Setuju. 10 ya, artinya berarti 10% adalah training, 90% adalah coaching dan praktek tadi. Yes. Ya, karena kan praktek coaching ya, karena coaching tidak hanya sekali kita lakukan. Ya. Nah, dan ada beberapa klien yang melihat bahwa wow ini efektif sekali dan mereka puas. Tidak hanya kalau training juga ya, training feedback ya, level 1, level 2. Wah, bagaimana kelasnya? Wow, luar biasa, kelasnya seru, interaksinya bagus. Nah, tapi di lapangan ada memang yang dari peserta itu memang melakukan dan mempraktikkan secara baik. Tapi ada beberapa ya namanya ini ya seminggu kemudian ya mereka sudah lupa. Nah, itulah fungsi coaching tadi. Dan sekarang sudah ibaratnya setiap saya lakukan training, saya berikan pilihan untuk follow up untuk coaching juga. Dan hampir semua sih sekarang dengan coaching. Dan dampaknya itu luar biasa. Karena kita kan sebagai trainer, ya sebagai coach, itu tidak hanya secara dampak finansial yang kita rasakan dan terima ya, tapi bagaimana perusahaan yang kita bantu ya itu mendapat manfaat yang maksimal dan bilang, wah terima kasih. Dan bukan itu saja, sebenarnya di sisi lain, ya tentunya secara bisnis repeat order. Amin. Dan itu yang terjadi, kayak gitu. Nah, itu satu dampak ya. Dan di kelas, sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bagaimana kita melakukan training, approach-nya berbeda coach sekarang. Ya. Jadi kalau dulu training ya ya delivering materi sama, tapi bagaimana kita pada saat menggali di kelas lebih tajam, lebih dalam. Meta question tadi kita gunakan ya. Dan itu di kelas akan lebih hidup. Itu sih yang saya rasa, Coach Adit. Wah, ini ya keren banget pengalamannya ya. Jadi artinya Mas Kak Edi ini mengcombine ya, mempaketkan antara training dengan coaching gitu ya. Jadi coaching itu dilakukan pasca trainingnya ya, agar memastikan para pesertanya mengimplementasikan, menjalankan apa yang sudah dipelajarinya di kelas gitu ya. Dan ternyata coaching juga bisa dipakai di ruang kelas itu sendiri, tadi Mas Edi bilang ya, Kak Edi ya. Jadi bisa ya. menghangatkan suasana juga ya, bisa lebih mendalami prosesnya gitu ya. Wah keren nih. Jadi tanggapannya gimana tuh para klien-klien yang Kak Edi setelah ada tindak lanjutnya dengan coaching ini gitu? Tanggapannya sebenarnya ya itu tadi hasil yang dirasakan. Di contoh kita yang simple deh, service excellent. Service excellent siapa sih yang nggak tahu trainingnya? Hampir semua yang sudah di industri atau di bidang apapun yang lebih dari 5 tahun pasti tahu service excellent, pasti pernah ikut ya, entah dari manapun. Tapi begitu kami ada coachingnya. Lah, coachingnya apa? Kenapa harus di coaching? Ya, apa yang sudah kita ajarkan, bagaimana implementasinya, apa kendala di lapangan. Karena kan pada saat training ya jadi belum tahu di lapangan kan, begitu diajarkan. Nah, begitu di lapangan, loh, kok nggak kayak yang kita bayangkan? Nah, itulah saat coaching kita kita lakukan ya. Betul. Dan nah itu jadi membuat mereka
bisa melakukannya dengan experience sendiri, akhirnya apa? Ya nempel di kepala, menjadi praktek sehari-hari, menjadi habit jadinya. Nah, kalau habitnya udah bagus kan ya atasannya senang ya. Yes, Gitu. ya. Jadi ya nggak sia-sia juga mereka mengeluarkan investasi ya untuk. Itu yang paling penting ya, ya. Nah, Dan ya gimana Pak? Kak? ya, dan sisi lainnya sebenarnya apa coba? Secara finansial juga beda dong. Training aja dengan training plus coaching. Iya. Ya, jadi yang kita lihat itu bisa kalau ini bisa 4 sampai 5 kali lipat loh. Secara rate. Yes. Luar biasa. Secara rate. Nah, ini yang Nanti dengar nih ya, para trainer yang lain nih jadi pernah ini ya, pengen juga nih. ya. Nanti behind the scene bisa saya ceritakan deh. Siap-siap nanti ya, kalau teman-teman ada yang menghubungi Mas Edi nanti ada kok nomornya nanti. Oke, Kak Edi, tadi kan juga berarti Kak Edi banyak juga berinteraksi dengan para ini ya, leader-leadernya ya di sana ya, di bidang hospitality, ownernya Kak atau direkturnya gitu ya? Ya, jadi kalau hospitality, kebetulan saya juga founder di HR Hospitality Indonesia. Jadi ini adalah kumpulan para HR, juga para eksekutif. Jadi Pak, ternyata dia udah bukan HR, udah IGM, ya nggak apa-apa. Karena juga dulu pernah di HR atau dia memang concern di HR ya. Nah ini yang concern saya adalah bagaimana apa yang sudah saya rasakan manfaat coaching, ya kita ngerasa bahwa alangkah baiknya kalau lebih banyak orang tahu tentang coaching dan merasakan manfaatnya. Jadi pas tadi malam ya, dari malam. Ya pas kemarin ini, jadi minggu lalu saya sudah tawarkan kepada rekan-rekan, saya baru membuka untuk 35 orang untuk pro bono coaching. Ya, seperti biasa pada saat pro bono coaching sebelum dimulai pro bono kita lakukan pengenalan tentang coaching. Yang tentu tahu kan begitu. Oh, berarti saya selama ini konseling ya. Selama ini berarti mentoring ya. Baru tahu bahwa it's coaching ya, the real coaching seperti apa. Nah, kemarin kita lakukan coaching experience buat mereka. Saat ini saya melakukan sendiri karena saya memang sedang menggalakkan dan ke depan nanti pasti kita ajak rekan-rekan coach yang lain untuk promono coaching dengan para HR hospitality seperti itu. Dan mereka sangat luar biasa sih responnya. Ini yang feel good ya. Jadi saya maraton loh kemarin karena kita lakukan online dari pagi sampai tadi malam tuh jam 9 malam. Pro bono lagi ya? Pro bono lagi. Hebat. Dan itu bukan di waktu saya sedang sangat senggang. Saya lagi padat-padatnya karena saya punya prinsip jangan sampai ibaratnya mau beramal nunggu banyak uang kan. Ya betul. Atau mau memberikan pro bono nunggu waktunya kosong. Ya nggak kosong-kosong. Namanya waktu kalau bisa diisi project terus kan. Betul, yes. Kemarin makanya pada saat awal mungkin yang para peserta juga appreciate ya itu tadi, Pak lo padahal Bapak padat ya, iya, tapi ini melakukan seperti ini bukannya enak untuk istirahat. Saya bilang wah enak sekali, tapi ya inilah fungsi kita ya, harus kita maksimalkan, bermanfaat buat diri, buat keluarga, juga buat sesama seperti itu. Wah keren juga nih ya prinsip yang Kak Edi ya. Nah kalau menurut Kak Edi sendiri nih, penting nggak sih coaching ini dikuasai oleh para leader-leader di dunia hospitality gitu ya? Dan apa sih gunanya coaching ya? Kalau Kak Edi kan sebagai coach profesional gitu ya, dan trainer profesional. Nah sekarang coaching ini apakah perlu dikuasai oleh para manajer atau para director, bahkan supervisor gitu ya di dunia hospitality? Gimana tuh Kak Edi? Penting sekali. Jadi ada sih saya pernah dapat ngobrol. Jadi terkadang ada istilah ya, kalau mau ekstrimnya kan jangan pernah berdebat dengan orang yang kurang pintar. Karena nanti kita menjadi kurang pintar. Maaf saya nggak tega untuk mengutarakan kata lawannya dari pintar tadi ya. Karena dia bilang begini, oh iya nanti untuk para GM boleh nanti kalau mau saya berikan pro bono coaching untuk mengetahui atau mendalami coaching. Jawabannya apa? Jawabannya ini untuk para debet aja, GM emang nggak usah di coaching. Dalam hati owner aja perlu coaching, apalagi cuma GM gitu. Tapi saya nggak dapat. Oh baik gitu.
Iya, Jadi iya. pada saat orang yang tidak ada belum tahu pengetahuan tentang itu, jangan kita debat karena ya sia-sia toh. Ya, mungkin approach-nya akan berbeda. Ya. Jadi kalau penting sekali. Kenapa? Karena setiap leader adalah coach. Seperti kita tahu leader kan banyak sekali topinya ya. Coach, Yes. manager, mentor, banyak lah. Ada sekitar 7 topi yang harus dia pakai. Salah satunya adalah sebagai coach. Nah, bahkan sebagai manajer pun perlu punya coach juga. Bahkan saya punya coach kan. Jadi semua orang perlu punya coach. Kalau Yes. bilang nggak perlu, sekarang paling mudah lah. Siapa petinju nomor 1 di dunia? Perlu nggak coach gitu? Padahal udah hebat banget loh. Gitu. Jadi perlu di hospitality juga perlu para leader, para manajer itu atau direkturnya bahkan supervisor perlu menguasai teknik coaching ini agar mempermudah pekerjaan sebenarnya. Okay. Ya karena anak buahnya kalau di coaching dan bisa perform maksimal kan atasannya dapat nama bagus, kerjaannya mudah, senyumnya lebar. Stress free dong. Jadi udah nggak stres lagi. Oh, yes, betul sekali. Oh, jadi penting ya, seorang leader itu sekarang menguasai skill coaching ya Betul. sebagai pelengkap ya ilmunya atau skill sebagai seorang leader ya, amunisi Ya. tambahan. Betul. Ya kan karena juga kan karyawan itu kan tipenya macam-macam ya. Ada yang memang cocok di coaching, ada yang di mentor, ada yang di training gitu ya. Tergantung kebutuhannya tadi ya Kak Edi. Betul. Kak Edi, thank you banget nih sudah sharing ya waktunya. Saya tahu banget Kak Edi ini sibuk gitu ya untuk bisa memaksakan Kak Edi untuk 1 jam itu kayak berat banget, susah itu. Nah, thank you banget, terima kasih banget Kak Edi sudah mau meluangkan waktu ya, paling cuma 15 menit, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalnya itu lanjut lagi Kak Edi ya. Siap. Nah, Kak Edi kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen ngobrol dengan Kak Edi lebih jauh tentang dunia hospitality, kemana nih kontaknya? Ke sosmed mana mungkin atau ke mana gitu? Ya, kalau di sosmed saya di edip8, itu di IG saya. Kemudian kalau LinkedIn Edi Purnomo, ya. Dan kalau Facebook Edi Purnomo 8. Nah, nanti boleh mungkin ditulis ya di bawah sini ya. Sudah. Ya. Thank you Kak Edi. Ya, ada lagi mau disampaikan? Kalau WA-nya nanti juga ada di IG saya juga ada. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Edi sekali terima lagi. Terima kasih banyak Coach. Semoga sukses di dunia hospitality-nya. Kita kembali ke Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Adit. Wah, seru banget ya teman-teman bincang-bincangnya tadi. Memang dunia coaching itu ternyata perlu juga teman-teman diterapkan dalam hospitality. Karena saya pernah membaca satu quotes, hospitality is making your guests feel like home. Berarti memang sangat penting gitu ya Kak Edi ya. Kalau semua leader itu perlu juga untuk belajar coaching supaya bagaimana mereka bisa memberikan service yang benar-benar excellent kepada tamunya gitu ya Kak Edi ya. Iya, betul sekali ya. Oke. Teman-teman sekalian, demikian bincang-bincang kita. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar bincang-bincang kita kali ini, yuk langsung aja ya dilayangkan ke YouTube channel kita Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, dengan saya Namelani dan saya Aditya Wijaya. Dan saya Edi Purnomo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.